Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-13. Untuk materinya adalah anggaran piutang. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu ini kita memasuki materi anggaran piutang. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa tugas di Siakat silahkan dikerjakan. Itu ada 2 soal. Itu akan menjadi tambahan nilai kalian untuk nilai tugasnya. Jadi saya harap kalian mengerjakan semua, jangan cuman dibuka tapi dikerjakan, dikumpulkan di jawabannya begitu. Maaf, salah pencet ya. Baik, langsung saja masuk ke materi. Untuk minggu ini kita membahas anggaran piutang, di mana tidak semua perusahaan itu mampu dan bisa menjual barang dagangannya secara tunai. Jadi ada kalanya perusahaan itu akan menjual produknya itu secara kredit, apalagi bagi perusahaan yang dikelola sudah cukup besar, tentunya sudah memiliki banyak pelanggan. Dan pelanggan ataupun agen yang loyal biasanya itu selalu mendapatkan fasilitas kredit. Apabila kredit diberikan kepada pelanggan atau agen, itu akan menjadikan piutang dagang bagi perusahaan tersebut. Timbulnya piutang dagang tersebut akan dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Karena kondisi inilah yang mengharuskan perusahaan untuk perlu menyusun adanya anggaran piutang yang akan digunakan untuk dapat mengendalikan piutang dagang tersebut. Sebab dari penagihan piutang itu nantinya akan melahirkan uang kas perusahaan. Artinya, dengan dibuatnya anggaran piutang, manajemen perusahaan itu akan dapat pula merencanakan arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Apabila terjadi arus kas masuk yang lebih kecil daripada arus kas keluar, maka perusahaan itu bisa segera mencari solusi ataupun mencari jalan keluar bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan kas tersebut pada periode tertentu nantinya. Bisa dilihat itu ada gambar hubungan antara piutang dengan kas. Jadi dari awal mula kas itu keluar untuk membeli bahan baku, kemudian bahan baku itu nantinya diproduksi menjadi barang jadi, kemudian akan masuk ke persediaan. Setelah persediaan itu disimpan, kemudian ada barang yang akan keluar atau terjual dan dijual secara kredit, itu akan menyebabkan piutang dagang bagi perusahaan. Kemudian bila piutang itu nantinya sudah dibayarkan, maka akan kembali lagi ke perusahaan dalam bentuk kas. Begitu. Jadi ini hubungannya seperti gambar tersebut. Jadi anggaran piutang itu merupakan anggaran yang direncanakan tentang jumlah taksiran piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu di masa yang akan datang akibat adanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit yang di dalamnya itu menunjukkan sisa piutang belum tertagih dan juga jumlah piutang yang akan diproyeksikan tertagih selama periode anggaran perusahaan.
Dengan disusunnya anggaran piutang ini, maka akan bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu seperti dapat mengetahui besar piutang yang terjadi, kemudian jumlah piutang yang akan tertagih, serta dapat mengetahui sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Pemberian piutang ini memiliki konsekuensi terhadap resiko bila tidak tertagih. Oleh karena itu, perlu perusahaan ini menentukan cadangan piutang tak tertagihnya. Untuk meminimalisir terjadinya resiko piutang tak tertagih yang tinggi, maka perusahaan itu perlu selektif dalam pemberian kredit kepada pelanggannya dan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti karakter, capacity, capital, condition, dan juga kolateral. Jadi ada 5 prinsip ya, yang bisa dikenal juga dengan 5C untuk menilai pemberian kredit tersebut. Yang pertama karakter. Yang pertama karakter. Jadi bagaimana sifat atau watak seseorang, jadi sifat dan watak pelanggan itu benar-benar harus dapat dipercaya, jujur, dan juga berniat baik untuk mau membayar hutangnya. Kemudian yang kedua itu terkait capacity. Jadi capacity ini bagaimana kemampuan dan juga kesanggupan dari konsumen itu untuk mau membayar kreditnya. Jadi dapat dilihat dari kekayaan yang dimilikinya, yaitu dari laporan keuangan. Kemudian capital itu adalah kondisi posisi keuangan calon debitur. Jadi kita lihat perbandingan posisi posisi utang dan juga kekayaannya. Kemudian komposisi dari laporan laba ruginya juga, untuk bisa melihat kemampuan mereka dalam mengembalikan utang mereka. Kemudian yang selanjutnya itu adalah condition, yaitu dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan juga politik, budaya, dan keamanan di masa yang akan datang. Kemudian kolateral, yaitu adanya jaminan kredit yang diberikan, bisa dalam bentuk garansi bank ataupun juga jaminan tambahan lainnya, begitu. Jadi seperti kayak kita pinjam di bank itu kan harus ada jaminannya ya. Itulah yang dimaksud dengan kolateral. Kemudian yang selanjutnya itu, jadi selain 5C tadi ya yang di atas, itu ada juga 7P yang perlu dipertimbangkan untuk menyetujui suatu piutang. Yang pertama itu terkait personality. Ini adalah kepribadian, tingkah laku dari debitur ataupun pimpinan perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah party ataupun golongan tertentu berdasarkan moral dan juga loyalitasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah purpose, apa yang menjadi tujuan dari debitur tersebut untuk mengambil kredit ini, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prospek. Jadi bagaimana proyeksi kondisi usaha dari debitur di masa mendatang itu apakah menguntungkan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah payment. Jadi bagaimana kesanggupan debitur dalam mengendalikan kredit yang telah diambilnya. Kemudian ada probability juga, yaitu kemampuan debitur dalam mencari laba. Kemudian yang terakhir itu adalah protection. Jadi bagaimana untuk menjaga agar kredit gagal bayar dari debitur itu dapat memberi jaminan perlindungan seperti dalam bentuk asuransi. Namun sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis itu adalah merupakan trust ataupun kepercayaan. Karena jika perusahaan kehilangan trust dari partner bisnisnya, maka ia akan kehilangan opportunity ataupun kesempatan bisnis juga. Jadi membangun kepercayaan dengan
rekan kerja itu menjadi hal yang penting untuk bisa memperoleh piutang tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang masih kurang paham, seperti biasa bisa silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat YouTube maupun di Siakat, atau mungkin kita bisa berdiskusi di WA group begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu terkait faktor-faktor apa saja yang perlu menjadi pertimbangan seorang manajer dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama itu terkait keadaan persaingan pasar. Jadi persaingan pasar yang ketat itu akan memaksa perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan secara kredit. Ini juga yang menyebabkan piutang dagang tersebut. Jika kondisi perusahaan cukup kuat dan tidak ada persaingan yang ketat, maka akan memperkecil penjualan secara kredit. Jadi semakin banyak persaingan, maka membuat perusahaan itu memberikan kebijakan terkait piutang dagang tersebut. Yang selanjutnya itu ada volume barang yang dijual secara kredit. Apabila barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada yang dijual secara tunai, maka jumlah piutang yang dianggarkan akan besar pula. Jadi kita harus memperhitungkan juga volume barang yang nantinya akan dijual secara kredit. Jangan sampai dia lebih besar dibandingkan penjualan secara tunai, karena piutang ini kita tidak pegang kas begitu ya. Sebaiknya kan perusahaan itu melakukan penjualan secara kas, namun karena adanya persaingan ini jugalah yang membuat perusahaan melakukan kebijakan tersebut. Yang selanjutnya itu terkait standar kredit. Jadi entah perusahaan itu akan memberikan kebijakan standar kredit yang longgar, yaitu dapat memperbesar piutang yang terjadi, maka dapat semakin besar pula resiko piutang yang terjadi. Atau sebaliknya, yaitu standar kredit yang ketat, yaitu akan dapat memperkecil piutang yang terjadi. Yang selanjutnya itu jangka waktu kredit. Jadi semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang usaha yang akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, maka semakin pendek jangka waktu kredit yang diberikan, maka akan memperkecil piutang usaha yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ini terkait syarat pembayaran yang ditawarkan. Jika pemberian potongan penjualan ini cukup menarik, maka akan dapat mendorong pembelian secara tunai dan dapat memperkecil juga piutang yang terjadi, dan demikian juga sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pembatasan kredit, yaitu memberi batasan nominal kredit yang diperbolehkan diberikan. Semakin tinggi batasan nominal kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang usaha yang akan terjadi, dan juga sebaliknya. Semakin rendah batasan nominal kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula piutang usaha yang terjadi. Akan tetapi perlu juga diperhatikan jika pembatasan dari kreditnya kecil, tetapi banyak pelanggan yang diberikan, maka akan bisa menjadi besar juga piutang yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu terkait kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Jadi kebijakan penagihan piutang yang aktif itu akan memperkecil piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Jadi kebijakan penagihan piutang yang tidak terlalu aktif itu akan dapat memperbesar jumlah piutang yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya
Yang selanjutnya itu terkait receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi perputaran piutang itu seperti gambar yang tadi ya, dari gambar bagian tadi dari kas masuk sampai kas itu keluar, kemudian masuk lagi dari tadi kan ada piutang ya. Kemudian setelah dibayarkan maka akan masuk lagi dalam bentuk kas. Nah, kondisi seperti itu selalu dalam kondisi berputar, yaitu dari kas ke proses produksi, kemudian dari produksi ke proses penjualan, setelah dari penjualan ternyata piutang, dan piutang tadi dibayarkan dan kembali lagi dalam bentuk kas, begitu. Makin cepat perputaran piutang atau receivable turnover, maka makin baik kondisi keuangan perusahaan. Pertanyaannya, sampai sejauh mana besaran tingkat perputaran piutang ataupun receivable turnover suatu perusahaan tersebut? Untuk dapat mengetahuinya, perusahaan itu dapat menghitung dari penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Kemudian untuk rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period of account receivable itu dapat dibagi dengan 360 hari. Didapat dengan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang. Atau rata-rata pengumpulan piutang itu dapat juga dihitung dari piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun lalu dibagi dengan 2. Kemudian untuk simulasinya, CV Gava Media itu memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2019 sebesar 180 juta dan tahun 2020 sebesar 220 juta. Piutang awal tahun 2019 piutang awal tahun 2019 itu 50 juta dan akhir tahunnya itu 70 juta. Sedangkan piutang awal tahun dari 2020 itu adalah 60 juta dan akhir tahunnya itu adalah 40 juta. Tentukan perputaran piutang dan juga rata-rata pengumpulan piutang pada CV Gava Media tersebut. Untuk perhitungannya itu bisa dilihat di tabel. Kita masukkan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diketahui di soal tadi dari keterangan tahun 2019, tahun 2020 tadi penjualan bersih di tahun 2019 itu ada 200 juta, kemudian di tahun 2020 ada 220. Kemudian piutang awal tahun untuk tahun 2019 ada 50 juta dan untuk tahun 2020 ada 60 juta. Kemudian untuk piutang akhir tahun di tahun 2019 ada 70 juta dan di tahun 2020 ada 40 juta. Untuk rata-rata piutang itu diambil dari piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi dengan 2. Hasilnya di tahun 2019 ketemu 65 juta dan di tahun 2020 rata-rata piutangnya itu 50 juta. Selanjutnya kita menghitung perputaran piutangnya, didapat dari penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang tadi. Hasilnya di tahun 2019 didapat 3,08 kali dan di tahun 2020 itu ada 4,4 kali. Selanjutnya kita menghitung rata-rata pengumpulan piutang.
1 tahun kita asumsikan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang tadi. Hasilnya di tahun 2019 ketemu 117 dan di tahun 2020 ketemu 82 hari. Jadi rata-rata hari dari pengumpulan piutang itu dianggap penting karena semakin pendek hari pengumpulan piutang maka dianggap semakin baik bagi kas perusahaan dan sebaliknya. Semakin lama hari pengumpulan piutang maka dianggap semakin kurang baik bagi kas perusahaan tersebut. Maka bisa dilihat ya di tabel ini bahwa dijelaskan bahwa rata-rata pengumpulan piutang di tahun 2020 ini 82 hari lebih baik daripada tahun 2019 yaitu 117 hari. Demikian juga untuk perputaran piutangnya di tahun 2020 itu lebih baik daripada tahun 2019 karena tingkat perputaran piutang yang tinggi yaitu 4,4 kali. Ini menandakan bahwa kondisi perputaran piutang perusahaan itu berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pada tahun 2019 yaitu 3,08 kali. Dan ini menandakan pula bahwa piutang tahun 2020 itu lebih rendah dibandingkan piutang tahun 2019. Ini untuk cara lainnya untuk menghitung perputaran piutang dan juga rata-rata pengumpulan piutang. Jadi contohnya itu seperti CV Gava Media itu memiliki nilai penjualan per tahun 200 juta. Seluruhnya dijual kredit 30 hari dengan ketentuan jika pembayaran dilakukan pada waktu 10 sejak tanggal penjualan itu akan diberikan potongan tunai 2%. Model ini lazim ditulis 2/10 net 30 dari jumlah tersebut, maka 60% itu dibayar dalam waktu 10 hari dan sisanya dalam waktu 30 hari. Berdasarkan data simulasi tersebut dapat dihitung yang pertama itu adalah jangka waktu penagihannya atau Day Sales Outstanding atau DSO atau juga periode penagihan rata-ratanya. Ini 0,60 dari 60% dikalikan 10 ditambah 0,40 dikalikan 30. Jadi 0,40 ini didapat dari 100 dikurangi 60. Kemudian maka dapat dihitung periode penagihan rata-ratanya itu adalah 18 hari. Kemudian penjualan harian rata-ratanya itu diasumsikan 1 tahun 360 hari. Jadi 200 juta dari penjualan per tahun dibagi dengan 360, hasilnya 555.556 rupiah. Kemudian yang selanjutnya piutang CV Gava Media sepanjang tahun setiap saat sebesar jangka waktu penagihan dikali dengan penjualan harian rata-rata. Jadi dari rata-rata periode penagihan tadi yaitu 18 hari dikalikan dengan penjualan harian rata-rata. 18 hari dikali 555.556 hasilnya 10.008 rupiah. Untuk perputaran piutangnya itu didapat dari penjualan dibagi dengan piutang, hasilnya 20 kali. Kemudian untuk periode penagihan rata-rata 360 dibagi 20 jadinya 18 hari. Maka periode penagihan rata-rata atau jangka waktu penagihan itu dapat dihitung dengan rumus 10.008 rupiah per 200 juta per 360 hari. Jadi 18 hari. Untuk rata-rata penagihannya sekitar 18 hari.
Kemudian yang selanjutnya itu terkait pengendalian piutang. Jadi tujuan dibuat anggaran piutang ini adalah agar manajemen itu dapat mengendalikan perputaran piutang sedemikian rupa dengan menyusun tabel umur piutang atau aging schedule of receivable, di mana pada tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan perusahaan-perusahaan mana yang benar-benar lambat ditagih ataupun bandel, serta dapat pula mengetahui mana-mana debitur yang baik dan siapa debitur yang tidak baik. Berikut contoh schedule umur dari piutang dengan syarat perusahaan dengan syarat kredit perusahaan 2/10 per net 30, sebagaimana terlihat tabelnya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di tabel tersebut bahwa bahwa di PT LI itu lebih baik dari PT Yuli karena membayar tepat waktu 75% pada hari ke-10 dan sisa 25% itu membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT Yuli itu pelanggannya tidak tepat melewati batas perjanjian kredit. PT Yuli membayar sesuai dengan perjanjian kredit 35%, yaitu 20% ditambah 10% dan juga 5%. Membayar lewat 30 hari dari jatuh tempo. Perusahaan yang lebih baik itu seyogyanya bisa mengikuti manajemen piutang seperti PT LI di atas. Namun PT Yuli itu tetap dipertahankan karena masih tergolong dalam batas toleransi dan jumlah kreditnya juga lebih besar. Tetapi manajer keuangan itu harus tetap mengontrol secara ketat jangka waktu penagihan dan juga schedule umur piutang, serta efektivitas bagian penagihan dalam menjalankan tugasnya. Jika jangka waktu penagihan makin hari makin panjang dan juga rasio umur piutang yang melewati jatuh tempo juga makin besar, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap perusahaan tersebut. Dan menjadi catatan tersendiri apabila perusahaan tersebut berkeinginan untuk pembelian barang secara kredit untuk periode berikutnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memberikan kredit untuk debitur, begitu. Silakan bagi teman-teman yang masih kurang paham, mungkin bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat YouTube maupun di Siakat, ataupun kita bisa berdiskusi di WA group, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah anggaran pengumpulan piutang. Misalnya CV Gava Media merencanakan penjualan pada bulan Januari 2020 adalah 200 juta, kemudian Februari adalah 300 juta, dan Maret 400 juta. Syarat pembayaran itu ditetapkan 5/20 per net 30. 75% pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan. 20% pelanggan membayar 10 hari terakhir bulan ke-1 sesudah bulan penjualan. Dan 5% pelanggan membayar bulan kedua setelah bulan penjualan. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dibuat anggaran pengumpulan piutang sebagaimana rincian perhitungan piutang untuk bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Itu bisa sebentar. Ini untuk penyelesaiannya, jadi dihitung per bulannya. Jadi dihitung per bulannya dari bulan Februari, Maret, April, dan juga Mei. Hasilnya
seperti pada tabel itu, dari anggaran pengumpulan piutangnya setiap bulannya. Kemudian jumlahnya bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom chat YouTube maupun di Siakat, ataupun kita bisa berdiskusi untuk melanjutkan pemahaman kita begitu. Sebetulnya untuk anggaran piutang ini tidak hanya untuk perusahaan ya, untuk kita pribadi pun juga harus menganggarkan piutangnya gitu kan. Kalau kita punya usaha kecil-kecilan gitu, kalau banyak yang hutang kan susah juga ya. Oleh karena itu kita harus mematok bahwa mungkin kita bisa memberikan piutang namun hanya sebatas berapa persen begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.